Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المسلم من يسلمون من لسانه ويده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada ungkapan yang pantas untuk kita jadikan zikir di mana lidah, bibir serta hati kita ini senantiasa basah dan tertambat dalam rangka memuji dan mengagungkan Allah, itulah ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dipersembahkan. Karena dengan asbab kerahmatan, keberkahan, ma'unah, pertolongan, perlindungan yang Allah berikan kepada kita di sepanjang relief kehidupan kita, di sepanjang hari ini sejak subuh pagi tadi sampai siang yang mubarak ini. Nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah terputus sedikit pun kepada kita. Maka maha benar dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya ada di antara hamba-hamba Allah, bahkan sekalipun seluruh penduduk bumi bercoba-coba berkoalisi ingin mendeteksi berapa banyak sih nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada penduduk bumi, maka belum selesai kita untuk menghitungkan hitungan tersebut, maka nikmat berikutnya tentu diturunkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala terus dan terus, tentu dengan izinnya dan tentu dengan Rahman Rahimnya. Maka yang paling pantas untuk kita tumbuh kembangkan adalah sikap mental kita, karakter kita dalam bersyukur kehadirat Allah, di mana wujud syukur itu terjawantah nyata dalam laku perbuatan keseharian kita. Minimal senantiasa kita menaati tuntunan syariat kita
sebagaimana yang telah diwariskan oleh junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemenuhan sunnah beliau. Hadirin jamaah Jumat yang rasa syukur juga dengan banyak-banyaklah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul akhir zaman, tidak ada nabi setelah beliau. Nabi yang beberapa jam ke depan ini, nanti kita akan masuk malam ke-12 atau hari ke-12 di bulan Rabiul Awal, akan menakilasi waktu kelahiran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi pagi kita udah dalam tingkat universitas kita peringati, kita bergembira dengan bersama-sama duduk untuk berzikir sebagai wujud syukur kita dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka haflah maulid itu adalah memperingati harinya, hari kelahiran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haflah maulud adalah memperingati kedatangan sang nabi atau memperingati kelahiran bayinya, bayi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi juru selamat, membawa risalah Islamiyah, membawa risalah keselamatan, kedamaian, kesempurnaan. Ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan penyempurna dari seluruh ajaran-ajaran agama samawi sebelumnya. Maka dinul Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang menyempurnakan seluruh ajaran-ajaran dari agama-agama yang dibawa oleh kolega atau kerabat Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita umat Islam di Indonesia maupun juga bagi mayoritas umat Islam di dunia, merayakan atau memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebuah wujud nyata kecintaan kita kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang paling mendasar yang sering kita dengarkan dari orang-orang yang mungkin ada yang anti maulid, anti muludan. Kenapa sih harus maulid? Apa esensi dan faedah dari maulid yang kita laksanakan dari tahun ke tahun? Sebelum kita menjawab untuk hal itu, mari kita tengok maqam atau derajat kemuliaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat hadits qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ma khalaqtul aflaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya bukan engkau Muhammad, dua kali Allah menyatakan demikian. Seandainya bukan asbabmu Muhammad, tidak aku akan ciptakan alam semesta beserta dengan isinya. Ini menandakan bahwa derajat atau makam kemuliaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita, junjungan kita, melebihi dari makam manusia pada umumnya maupun juga para nabi. Maka beliau digelari sebagai Sayyidina Imamil Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Dan bukti nyata dalam peristiwa Isra ketika beliau mampir di Baitul Maqdis, dari Makkah ke Baitul Maqdis yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengimami para nabi dan rasul. Kenapa bukan Adam sebagai abal bashar, sebagai manusia pertama, nenek moyang kita?
Akan tetapi yang didorong untuk memimpin sholat berjamaah di Baitul Maqdis waktu itu sebelum beliau Mi'raj ke Sidratul Muntaha bersama dengan Jibril adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti bahwa maqam beliau melebihi dari maqam para derajat nabi dan rasul sebelum-sebelumnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus maulid? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperingati hari kelahirannya? Tidak sama dengan wafatnya para ulama, para sahabat-sahabat, para wali-wali Allah, aulia Allah, kasih-kasih Allah. Yang diperingati justru adalah hari wafatnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperingati adalah hari kelahiran. Kalau ulama-ulama diperingati haulnya seperti haul dari ayahanda Profesor Dr. Abdurrahman Basalama, Allahu yarham Kiai Haji Rahim Amin, Allahu yarham Kiai Haji Muhammad Ramli, dan muassis Jamiatul Muslimina Indonesia, Universitas Muslim Indonesia. Ini banyak pendirinya yang berjasa. Kita peringati haulnya karena wajar mereka diperingati hari wafatnya, karena kita sudah terinspirasi oleh apa yang ditinggalkan oleh ulama-ulama tersebut. Mereka lalu berkarya saat mereka itu sedang berada pada posisi kita saat sekarang ini. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda. Tidak diperingati hari wafatnya, tapi dia yang diperingati hari kelahirannya, karena sebelum saja kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawakan sinaran keberkahan buat banyak orang. Maka kitab Maulidul Barazanji yang dibacakan di peringatan-peringatan Muludan sama dengan dilakukan tadi di masjid kita, di kampus kita ini pagi tadi, itu menceritakan tentang bagaimana kisah peristiwa, keajaiban-keajaiban, keberkahan dengan datangnya baginda Rasulullah SAW mulai saat sejak dikandung oleh ibunya Sayyidah Aminah sampai pada saat malam kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat disebutkan bahwa Sayyidah Aminah melihat begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipersalinkan oleh, dalam kitab Maulidul Barazanji, hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam fi niswatin minal aziratil qudsiyah. Pada malam kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadirlah atas izin Allah Subhanahu wa taala dua sosok wanita yang suci. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyah itu adalah istri yang suci yang dimiliki oleh Fir'aun, yang tidak pernah disentuh sedikit pun oleh Fir'aun. Wa Maryam binti Imran datang membantu persalinan dari Sayyidah Aminah. Lalu kemudian Sayyidah Aminah dalam riwayat disebutkan bahwa melihat bagaimana sinaran wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lasuk di alam syahada, yang keluar itu, lalu kemudian ternyata ini meruntuhkan 15 tembok kerajaan Persia yang agung di waktu itu. Api yang membakar di kerajaan Majusi, dari negeri-negeri yang menganut faham Majusi, hilang begitu terkena dengan sinaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Lalu kemudian kita tahu bersama bahwa ada sosok kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana ditahbiskan dalam Al-Qur'an, dalam Quran surah Al-Lahab, tidak lain adalah Abu Lahab, paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya budak namanya Suwaibah Al-Aslamiyah. Begitu beliau mendengarkan kabar bahwa Sayyidah Aminah telah melahirkan anak, seorang putra yang sangat gagah, maka Suwaibah lalu kemudian mendatangi tuannya, memberitahukan kabar gembira ini. Wahai tuan, sesungguhnya ponakanmu telah lahir, putra dari Abdullah telah lahir. Maka seketika itu Abu Lahab dengan penuh riang gembira
menyatakan bahwa mulai saat ini engkau Suwaibah, karena telah memberitahukan kepada aku kabar gembira yang luar biasa, maka aku mulai hari ini bebaskan engkau dari perbudakan. Statusmu bukan sebagai budak aku lagi. Maka malam hari itu dicatat oleh Allah melalui malaikat, maka Suwaibah telah terbebas. Dan ini adalah bentuk kebaikan yang dilakukan oleh Abu Lahab dengan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata itu berimplikasi terhadap Abu Lahab di alam barzah. Dan dalam riwayat disebutkan keluarga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kerabat dari Abu Lahab, di antaranya adalah Ibnu Abbas menceritakan sebuah peristiwa bahwa Abu Lahab, kami bermimpi ketemu dengan Abu Lahab. Beliau dalam kepayahan, beliau dalam kesusahan di alam barzah, di alam kubur. Tapi beliau mengatakan bahwa dari 7 hari yang aku alami, dari 7 hari dalam kepayahanku di alam barzah, Allah meringankan penderitaanku di setiap hari Senin. Kenapa? Karena dengan asbab waktu hari Senin itulah aku pernah bergembira dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku berbuat kebaikan lagi dengan memerdekakan budak, dan aku juga melakukan infak sedekah dengan memberi makan banyak orang di waktu itu, dan itu dicatat Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk kebaikan, sehingga menjadi asbab Allah meringankan Lahab di alam barzah, di alam kubur. Menurut Imam Syekh Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau menyatakan bahwa kalau orang senista Abu Lahab yang tergoreskan dalam kalam Allah dalam Al-Quran surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi watab, celakalah Abu Lahab, masih mendapatkan keringanan, pengampunan, keistimewaan di setiap hari Senin di alam barzah, karena asbab pernah mencintai dan senang dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita umat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap hari, setiap saat, setiap tahun merayakan, memperingati peringatan Muludan, Maulid atau hari kelahiran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah atas ajaran Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah dengan menegakkan sunnah-sunnahnya sampai kita wafat, maka insya Allah tentu keistimewaan kita lebih istimewa dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Abu Lahab. Olehnya itu jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ditanya apa sih esensi maulid, sesungguhnya esensi maulid itu untuk dalam konteks kita sekarang ini adalah memupuk kebersamaan jamaah kita. Dalam konteks lebih detail lagi, dalam konteks kita sebagai keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Muslim Indonesia, ini akan merajutkan kebersamaan di antara kita, memupuk kebersamaan, memupuk toleransi. Kalau kita mau menjadi universitas yang unggul, kalau kita mau menjadi universitas yang ternama, hebat, bergengsi, menjadi pemenang garda di terban dalam konteks pendidikan dan dakwah, maka kita harus kuat. Kalau kita mau kuat, maka kita harus bersatu. Kalau kita mau bersatu, maka budayakan semangat jamaah, baik itu jamaah dalam konteks ibadah khas, ibadah mahdah, salat berjamaah yang setiap kita lakukan masjid kita ini, di mana saja, di musola maupun di tempat-tempat kita di kampus ini. Olehnya itu jamaah dirahmati Allah, warisan berharga yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Warisan untuk berakhlak mulia. Maka Universitas Muslim Indonesia telah mencanangkan program pencerahan kalbu yang menjadi program yang unggulan kita sebagai bagian daripada ikhtiar bersama dalam rangka memupuk dan memberikan edukasi kepada seluruh warga kampus untuk memiliki dan
bagaimana kita mencontoh perilaku akhlak mulia dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jamin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks Allah bersalawat kepada Rasulullah adalah memberikan rahmat, pengampunan kepada Rasulullah. Malaikat bersalawat kepada Rasulullah dalam konteks mendoakan Rasulullah dan juga bersama dengan kerabatnya. Sallu alaihi wasallimu taslima. Kita diperintahkan untuk juga bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan asbab salawatlah insyaallah menjadi asbab insyaallah kita akan mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kita peringati hari muludannya beberapa saat lagi. Mari kita menapaktilasi hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lewat begitu saja hambar tanpa makna, melainkan banyak hal yang kita bisa ambil dari sejarah Rasulullah dan juga keteladanan yang diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, diindahkan dalam laku perbuatan kita sebagaimana akhlak yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma lakal fardhasilin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaktis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة خصوصا في مكسر يا الله خصوصا جامعة المسلمين إندونيسيا يا الله. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, atas rahman dan rahimmu ya Allah, atas kebesaranmu ya Allah, jika ada hamba-hambamu ya Allah yang datang pada majelis Jumat Mubarakmu ini ya Allah, datang dengan membawa banyak dosa ya Allah, sebelum majelis Jumat Mubarak ini bubar ya Allah, sudilah Engkau ya Allah memberikan siraman maghfirah pengampunan kepada kami semua ya Allah, ya Rabbal Alamin. Atas rahman dan rahimmu ya Allah, atas kebesaranmu ya Allah, jika ada hamba-hambamu ya Allah yang datang pada majelis Jumat Mubarakmu ini ya Allah, datang dengan membawa banyak dosa, sebelum majelis Jumat Mubarak ini bubar ya Allah, sebelum majelis Mubarak ini bubar ya Allah, hapuskan ya Allah dosa kami ya Allah, dosa kepada kedua orang tua kami ya Allah.
kepada saudara-saudara kami ya Allah. Lisan kami kadang tidak terjaga ya Allah, tangan kami kadang kasar kepada orang-orang ya Allah ya Rabbal Alamin. Atas rahman dan rahimmu ya Allah, atas kebesaranmu ya Allah, jika ada hamba-hambamu ya Allah yang datang pada majelis Jumat Mubarak ini ya Allah, datang dengan membawa masalah, masalah di kampus ini ya Allah, masalah di tempat mana saja ya Allah, sebelum majelis Jumat Mubarak ini bubar ya Allah, sudahlah Engkau ya Allah memberikan jalan keluar dari permasalahan hidup kami ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah, murahkan rezeki kami ya Allah, halalan katsiran thayyiban mubarakan ya Allah ya Rabbal Alamin. Atas rahman dan rahimmu ya Allah, atas kebesaranmu ya Allah, jika ada hamba-hambamu ya Allah yang datang pada majelis Jumat Mubarak ini ya Allah, datang dengan membawanya penyakit, penyakit zahir dan batin ya Allah, sebelum majelis Jumat Mubarak ini bubar ya Allah, angkat penyakit kami ya Allah. Saudara-saudara kami yang mungkin tergeletak di rumah sakit atau di rumah yang tidak bisa, tidak berdaya ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, ganti dengan kesembuhan ya Allah ya Rabbal Alamin. Atas rahman dan rahimmu ya Allah, atas kebesaranmu ya Allah, nun jauh di sana sebagian saudara-saudara kami ya Allah sedang melewati episode-episode terberat dalam kehidupan mereka. Selamatkan saudara-saudara kami ya Allah yang Engkau uji dalam bentuk banjir bandang ya Allah, tanah longsor, bahkan peperangan yang tidak henti di antara mereka ya Allah. Selamatkan pula saudara-saudara kami yang ada di Baitul Maqdis di Palestina ya Allah. Kuatkan iman mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فذلك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.